sempat mangkrak pembangunan jalan dekat Jembatan Kuning, Sungai Wanggu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara kini akan dilanjutkan. Hal itu ditandai dengan pengecekan lahan lokasi pembangunan jalan. Jalan yang akan dibangun masuk ke dalam dua wilayah, diantaranya ada Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, dan Kelurahan Bende, Kecamatan Gadia. Tim persiapan penanganan tanah yang terdiri dari unsur Dinas Perumahan Provinsi Sultra, BPN Kota Kendari, pemerintah kelurahan dari Bende, dan Lalolara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra, ada Amelda Devi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amelda. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda. Untuk diketahui Jembatan Kuning Sungai Wanggu ini memang telah dimulai pembangunannya itu sejak 2017 dan rampung sekiranya tahun 2020 lalu. Tapi namun jembatan ini kan memiliki dua sisi atau dua jalur kiri dan kanan. Namun untuk penggunaannya sendiri hingga saat ini baru di satu sisi. Hal itu disebabkan karena salah satu jembatan atau tepatnya yang berada di sebelah kanan yang paling pinggir itu belum memiliki jalur atau jalan untuk dilalui oleh kendaraan. Ya, hal tersebut karena belum adanya tindak lanjut dari pihak pemerintah provinsi untuk membebaskan lahan di sekitar area tersebut karena memang lahan tersebut milik warga dan kemarin tepatnya di hari Rabu pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah Balai Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Sulawesi Tenggara itu turun langsung ke lokasi untuk mengecek lokasi lahan atau tanah milik warga yang diperkirakan akan terkena jalur pembangunan jalan untuk Jembatan Kuning Sungai Wanggu ini. Ya, disampaikan di area tersebut terdapat 4 bidang tanah milik warga, ya kurang lebih luasnya itu sekira 2.000 meter persegi, di mana 4 bidang tanah ini yang akan dibebaskan atau diganti kerugian ke masyarakat dari pihak pemerintah dengan melakukan pengukuran, kemudian penilaian dari apresial tentunya. Namun untuk penggantian atau pembebasan lahan ini juga dilakukan secara bertahap. Ya, kemarin sudah dilakukan pengukuran jalan dan beberapa hari ke depan itu akan turun tim apresial sendiri untuk mengecek berapa pembayaran untuk pembebasan lahan tersebut. Nah, pihak dari SKPD sendiri akan menuntaskan proses pembayaran pembebasan lahan ini di Agustus nanti. Ya, kemudian untuk pengerjaannya sendiri itu di pembangunannya ini akan dilakukan setelah proses lelang berakhir, di mana lelang ini akan dilakukan di akhir tahun 2022 ini. Sedangkan pembangunannya akan dilakukan di awal tahun 2023 hingga penyelesaian jembatan atau bisa digunakan oleh masyarakat Kota Kendari. Nah, salah satu kami juga sempat melakukan wawancara kepada salah satu warga di Kelurahan Lalolara, di mana mereka menyetujui dan mendukung program pemerintah untuk memperbaiki jalan ini, mengingat memang jalan ini perlu segera diselesaikan agar arus lalu lintas di area tersebut tidak macet dan tidak terganggu. Karena memang salah satu alternatif jalan yang dipakai oleh warga adalah jembatan lama yang masih digunakan untuk lewat di jalur tersebut. Sedangkan jembatan baru hanya salah satunya saja yang baru bisa dipakai. Nah, mereka mengatakan sepakat dan mensupport program pemerintah, tentunya dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Nah, untuk pembebasan lahan sendiri ini, mereka juga menyepakati akan menunggu proses penilaian dari pihak apresial yang disediakan oleh pemerintah provinsi. Demikian, Firda.
Ya, baik. Terima kasih rekan Amelda dari Tribun News Sultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Andra Wisal Jaya, PPTK, pengadaan tanah untuk pembangunan di Sultra, kemudian juga Sadikin, Ketua LPM Kelurahan Lalolara. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau saya dimintai tanggapannya sangat positif. Kenapa ini dari perkembangan kota? Jadi apapun alasannya, kalau pemerintah sudah mau pakai, menggunakan kita sebagai warga harus. Tapi siap menyerahkan tanah Pak? Kalau persoalan menyerahkan tanah kan pasti ada aturan-aturannya, harus sesuai dengan aturan. Kalau aturan sudah mengatakan Pak seperti ini, Rencana pembangunan penyelesaian jembatan kuning Sungai Wanggu. Jadi jembatan Sungai Wanggu ini terletak di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, dan Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu. Estimasi warga yang terkena pembangunan ini adalah terdiri atas 4 warga, 1 warga terletak di Kelurahan Bende dan 3 warga terletak di Kelurahan Lalolara. Anggarannya untuk pengadaan tanah dibiayai oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Perumahan Rakyat, sedangkan untuk pembangunan penyelesaian jembatan ini akan diberikan tanggung jawab kepada SKPD Balai Pembangunan Jalan Jembatan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tahun anggaran 2023 kira-kira. Setelah peninjauan ini Pak, mungkin langkah selanjutnya yang mau dilakukan ini? Setelah ini hasil pengukuran sudah ada, kemudian kita undang masyarakat untuk melakukan konsultasi publik terhadap luas tanah dan luas bangunan. Untuk hasil pengukuran hari ini itu ada berapa meter Pak? Untuk ada 4 warga, 4 bidang. 4 bidang. Kemudian luasannya kurang lebih yang akan dibebaskan kurang lebih sekitar 2.000 meter persegi. Sekitar 2.000 meter persegi. Untuk pembangunan SMT itu Pak, itu diperkirakan kapan baru bisa dimulai? Untuk pembangunannya kira-kira lelangnya itu akhir tahun 2022, pembangunan awal tahun 2023. Untuk penyelesaian jembatan ini, kan ini masih mangkrak ya, oleh Satker SKPD Balai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.